Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi dari wabarakatuh. kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Maratul Aziza, NIM 49. Kemudian rekan saya, Saya Lulu Farisa Utami, NIM 54. Saya Putri Septiawati, NIM 55. Saya Nurul Septiana, NIM 067. nah di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan manajemen bandwidth dengan menggunakan metode HTB. Nah, untuk pertama, tujuan dari pembuatan proyek ini yaitu mampu untuk memanajemen bandwidth sesuai dengan prioritas untuk setiap klien di SMPN 1 Susukan. Kemudian pada landasan atau dasar teori di sini ada pengertian dari bandwidth, di mana bandwidth itu merupakan kapasitas atau daya tampung kabel internet agar dapat dilewati traffic paket data dalam jumlah tertentu. Nah, di sini ada beberapa pengertian mengenai bandwidth itu sendiri. Namun dapat disimpulkan bahwasanya bandwidth itu merupakan jumlah penggunaan paket data per satu waktu. Nah, kemudian selanjutnya manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth di sini merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk memanajemen dan mengoptimalkan berbagai jenis jaringan dengan menerapkan layanan QoS untuk menetapkan tipe-tipe lalu lintas jaringan. Nah, untuk QoS-nya itu sendiri merupakan kemampuan untuk menggambarkan suatu tingkat pencapaian di dalam suatu sistem komunikasi data. Jadi dapat disimpulkan manajemen bandwidth tersebut merupakan pemetaan kapasitas jaringan pada setiap user. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai HTB akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada pengertian metode hierarki token token atau pengertian dari metode HTB. Nah, pengertian dari metode HTB adalah suatu metode pengelompokan queue atau antrian yang mana fungsinya itu untuk mengatur pembagian bandwidth, yang mana pembagian bandwidth nanti itu akan dilakukan secara hierarki yang dibagi-bagi ke dalam kelas, sehingga nantinya pembagian tersebut akan mempermudah pengaturan bandwidth secara maksimal. Nah, dan untuk macam HTB di sini ada dua macam, yaitu ada simple queue dan queue tree. Next ke bawah. Nah, untuk HTB di sini berperan untuk mengontrol penggunaan bandwidth terhadap link yang diberikan kepada klien. Nah, intinya pada HTB di sini berfungsi untuk membatasi penggunaan bandwidth kepada klien, baik itu ring download ataupun uploadnya nanti, sehingga nanti klien itu tidak seenaknya menggunakan kapasitas dari bandwidthnya. Terus selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu studi kasus. Nah, untuk studi kasus yang kita ambil di sini yaitu studi kasus di SMPN 1 Susukan Kabupaten Semarang. Jadi, di SMPN 1 Susukan Kabupaten Semarang itu terdapat masalah jaringan internet. Karena belum diterapkannya manajemen bandwidth, beberapa komuter klien pada sekolah tersebut dapat menggunakan bandwidth dengan tidak beraturan sehingga mengganggu klien lain yang akan menggunakan internet. Menurut kepala sekolah dari sekolah tersebut, masalah yang diakibatkan membuat proses administrasi sekolah menjadi terganggu. Seringkali kepala sekolah merasa jaringan internet lambat ketika akan download data dari Dinas Pendidikan. Nah, masalah internet yang terjadi itu tidak hanya dirasakan oleh kepala sekolah saja, tetapi juga dirasakan oleh pegawai yang lain seperti guru, kemudian tenaga admin, kemudian juga ada siswa. Nah, mereka itu memerlukan internet yang stabil untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Karena internet itu sangat berperan penting bagi mereka sendiri. Tetapi ketika semua klien menggunakan internet secara bersamaan, bandwidth terbagi tidak merata sehingga ada yang mendapatkan akses internet yang cepat, tetapi ada juga yang mendapat akses internet yang lambat. Jaringan internet yang lambat akan mengganggu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan internet di SMPN 1 Susukan dan mengakibatkan tugas tidak dapat dilakukan tepat waktu. Hal ini terjadi karena tidak adanya pengaturan manajemen bandwidth pada sekolah tersebut sehingga bandwidth
bandwidth yang tersedia habis terpakai oleh sebagian klien. Nah, pihak sekolah di sini menginginkan bandwidth yang tersedia dapat terbagi berdasarkan kebutuhan untuk masing-masing klien atau masing-masing pegawai tadi. Nah, di sini untuk selanjutnya itu topologi jaringan. Untuk topologi jaringannya di sini membutuhkan beberapa device, yaitu ada cloud PT, kemudian router PT, kemudian switch PT, dan juga PC. Nah, untuk kabel yang digunakan untuk menghubungkan device ini yaitu kabel straight. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya aplikasi server yang digunakan pada saat konfigurasi. Nah, di sini menggunakan 6 fitur. Yang pertama, DHCP Client. DHCP Client di sini merupakan fitur yang akan menerima pengalokasian alamat IP yang sudah diberikan oleh DHCP server, sehingga perangkat yang terhubung dapat terkoneksi ke dalam jaringan dengan baik. Yang kedua, Domain Name Server, yakni DNS. Server yang digunakan untuk menerjemahkan domain yang ingin dicari ke IP address domain tersebut. Yang ketiga, IP address merupakan konfigurasi IP address yang berfungsi sebagai identitas perangkat tertentu agar terhubung ke jaringan internet. Yang keempat, firewall. Konfigurasi firewall di sini berfungsi untuk melakukan perubahan dari IP address private menjadi IP address public. Selanjutnya, Simple Queue. Konfigurasi Simple Queue digunakan untuk melimit upload dan download pengguna secara terpisah. Yang terakhir, hotspot. Untuk hotspot di sini menggunakan hotspot user dan hotspot user profile. Untuk hotspot user digunakan untuk memberikan username dan password agar bisa digunakan pada saat login ke Mikrotik. Kemudian untuk hotspot user profile digunakan untuk menentukan jumlah user, yakni pengguna pada setiap kategori klien. Contoh untuk guru 10 orang, sehingga pada saat konfigurasi user dibatasi 10. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah percobaan yang sudah kelompok kami lakukan. Yang pertama pastinya login ke Mikrotik. Nah, setelah login, di sini merupakan tampilan setelah login ke Mikrotik tersebut. Selanjutnya pada Winbox, sini login ke Winbox-nya, dan ini tampilan ketika sudah login ke Winbox. Selanjutnya yang pertama itu mengatur DHCP client untuk Ether 1. Nah, di sini pada Winbox bisa klikkan IP, kemudian kita cari DHCP client. Nah, selanjutnya akan tampil tampilan seperti ini. Pada DHCP client di sini, ketika sudah terhubung dengan internet, maka akan langsung atau otomatis ada IP-nya seperti ini. Selanjutnya konfigurasi IP address untuk Ether 2. Caranya masih sama, klikkan IP kemudian address, maka langsung untuk melakukan konfigurasi di sini mulai dari addressnya yaitu 192.168.10.1/24, kemudian networknya 192.168.10.2. Nah, karena ini untuk mengatur Ether 2, maka untuk interface-nya di sini kita pilih Ether 2, kemudian apply dan OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya konfigurasi DHCP server untuk Ether 2. Masih sama, klikkan IP, kemudian DHCP server. Nah, selanjutnya ini untuk DHCP server interface-nya kita klikkan jadi Ether 2, kemudian DHCP address space-nya di sini ada 192.168.10.0/24. Kemudian DHCP saya gateway for DHCP networknya di sini ada 192.168.10.1. Kemudian di sini ada address to give out-nya. Di sini sesuai dengan yang ada pada laporan kami. Kemudian ada DNS server, di mana pada DNS server di sini ada 192.168.4.112. Kemudian klikkan next. Untuk latch time-nya di sini ada 10. Kita klikkan next, kemudian akan tampil seperti ini, step has complete sukses, artinya konfigurasi yang sebelumnya kita lakukan itu sukses. Bisa langsung klikkan OK. Maka akan tampil seperti ini.
Nah, konfigurasi selanjutnya yaitu menambahkan DNS server dengan cara mengklikkan IP, kemudian DNS, dan selanjutnya bisa langsung melakukan konfigurasi seperti yang ada pada laporan kami. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai konfigurasi firewall dan yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk selanjutnya itu ada konfigurasi firewall. Nah, setelah konfigurasi IP address, kemudian DHCP client, DHCP server, dan DNS, selanjutnya itu ada konfigurasi firewall. Nah, untuk di Windows-nya di sini kita tetap di menu IP, kemudian di sini ke firewall, next. Kemudian di firewall kita menggunakan NAT. Nah, NAT kita itu langsung ditambah, kemudian tampilannya itu seperti ini, ada general. Nah, untuk general itu di chainnya itu kita setting SCR NAT, kemudian di out interface-nya kita di Ethernet 1, kemudian di action-nya di sini kita ubah ke MSQ. Nah, kemudian kita play dan OK. Maka tampilannya akan seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya itu ada konfigurasi hotspot untuk ke ETA 2-nya. Tetap di menu IP, kemudian di hotspot. Kemudian di hotspot kita langsung ke hotspot setup. Nah, di sini hotspot setupnya interface-nya kita ke Ethernet 2-nya. Kemudian kita next, akan tampil local address of network, yang mana tampilannya itu akan menampilkan IP 192.168.10.1/24. Kemudian kita next. Untuk address pool of networknya itu sesuai dengan IP dari 10.2 sampai 10.254. Kemudian next ada access of offset di sini kita nonkan, kemudian IP address-nya kita nolkan juga. Kemudian untuk DNS servernya itu ada, untuk DNS server di sini yang kita gunakan yaitu 8.8.8.8. Kemudian DNS name-nya terserah teman-teman nantinya mau kasih apa. Berhubung di sini sesuai dengan kasus, kami kasih nama smpn1susukan.com. Nah, ini nantinya akan situs ke kliennya. Kemudian akan ketika di next akan ada tampilan local hotspot usernya yaitu admin, dan passwordnya kita kosongkan. Kemudian akan tampil sukses. Nah, jika sukses akan menampilkan seperti itu. Next. Nah, untuk selanjutnya ada konfigurasi manajemen bandwidth dengan metode simple queue. Nah, untuk pembuatannya, untuk metode simple queue di sini pertama kita akan membuat parents-nya. Nah, untuk membuat parents kita ke queue, ke menu queue, kemudian di sana ada simple queue, kita klik aja tambah, kemudian di sana akan disetting ya name-nya. Di sana akan kita ubah ke parents. Kemudian untuk targetnya itu IP. Nah, kebetulan untuk IP parents-nya di sini 192.68.10.1. Nah, untuk kita juga setting ke limit upload-nya yaitu 10 MB, kemudian untuk download-nya itu juga 10 MB. Kemudian untuk setelah di general kita advice-nya kita juga samakan ya 10 juga. Kemudian kita play, kemudian OK. Nah, setelah kita membuat parents, kita akan membuat child anaknya ya, seperti itu. Nah, untuk child sini ada 4 sesuai dengan kasus, yaitu ada kepala sekolah, ada tenaga admin, kemudian ada guru, ada siswa. Nah, untuk kepala sekolah di sini untuk sama ya tampilannya seperti tadi. Untuk target IP-nya itu 192.168.10.2, dan untuk limit upload-nya di sini kalau guru kami menggunakan 3 MB dan download-nya itu 3 MB juga, karena kapasitas untuk kepala sekolah itu kan banyak sekali. Jadi kita memberikan kapasitas yang tinggi. Untuk next, untuk advice-nya di sini kita setting untuk limitnya itu juga 3
MB, kemudian target downloadnya itu 3 MB juga. Nah, untuk di parents itu yang biasanya non itu diganti dengan parents. Jadi setelah disetting seperti itu, maka kita play kemudian oke. Nah, untuk tenaga admin sebenarnya sama, cuman kita bedain di targetnya. Untuk target IP address-nya itu untuk tenaga admin itu 192.168.10.3 yang mana limit upload dan downloadnya kita samain, kita pakai 3 MB. Kemudian untuk generalnya kita samain juga 3 MB upload downloadnya. Kemudian kita parents juga, kita pilih parents. Kemudian untuk guru kita target IP-nya itu ada IP 192.168.10.4. Nah, untuk limit bandwidth-nya itu kita memakai 2M karena untuk guru tidak terlalu membutuhkan kapasitas limitnya seperti itu. Selanjutnya untuk address-nya di sini juga samain, kita memakai 2 MB dan kita parentskan juga. Kemudian untuk siswa targetnya itu ada IP 192.168.10.5 yang mana untuk limit target upload dan downloadnya kita menggunakan 512K, yang mana untuk siswa di sini tidak terlalu membutuhkan kapasitas internet. Dan untuk interface-nya di sini kita samain seperti yang tadi, 512K untuk upload dan downloadnya, dan parentsnya di sini kita parentskan. Kemudian apply dan oke, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu setting hotspot user profile. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa hotspot user profile ini digunakan untuk menentukan jumlah user atau pengguna pada setiap kategori klien. Nah, di sini untuk user yang pertama yaitu untuk klien Capsec atau kepala sekolah. Nah, untuk pengaturannya sudah tertera di laporan ini. Untuk pengaturannya kita buka terlebih dahulu fitur hotspotnya, kemudian kita atur di bagian general dan juga QIWI. Nah, jika sudah diatur seperti yang sudah tertera di laporan, kemudian klik apply dan oke. Yang selanjutnya itu pengaturan di user 2. Juga sama seperti tadi, untuk user 2 di sini untuk klien tenaga admin. Diatur di bagian general dan juga QIWI. Jika sudah, kemudian klik apply dan juga oke. Nah, untuk share usernya tadi di sini adalah jumlah usernya itu adalah ada 1, seperti itu. Kemudian untuk user 3 ini untuk klien guru, sama untuk jumlah usernya atau penggunanya yaitu 1, kemudian diatur di bagian general dan juga QIWI. Jika sudah, kemudian di apply dan juga oke. Dan yang terakhir yaitu di user 4 untuk klien siswa. Sama seperti tadi, untuk pengaturannya diatur di general dan juga QIWI. Untuk jumlah kliennya di sini juga ada 1, sama. Jika sudah, klik apply kemudian oke. Yang selanjutnya, nah jika sudah diatur seperti tadi, maka akan keluar seperti yang ada di laporan ini. Selanjutnya yaitu setting hotspot users. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa hotspot user itu digunakan untuk memberikan username dan password agar bisa digunakan pada saat mengkritik. Fitur hotspot, kemudian kita atur, kita masuk nama kliennya yaitu Capsec, kemudian passwordnya ditentukan, terserah. Nah, untuk usernya yaitu user 1, karena Capsec itu berada di user 1. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu jika sudah tadi,
klik apply, kemudian oke. Yang selanjutnya yaitu tenaga admin, kemudian ditentukan passwordnya bebas. Kemudian untuk profilnya yaitu user 2, karena user 2 itu untuk tenaga admin. Kemudian yang selanjutnya yaitu guru. Kemudian ditentukan passwordnya, untuk profilnya yaitu user 3. Kemudian siswa berada di user 4 dan ditentukan juga passwordnya jika sudah, kemudian apply dan juga klik OK. Nah, jika sudah seperti tadi ditambahkan semua, maka akan tampil seperti yang ada di laporan ini. Nah, langkah selanjutnya itu report mikrotik dengan yang ada di laporan ini. Nah, tujuannya untuk mengulang atau merestart aplikasi Winbox ini. Jika sudah, langkah yang selanjutnya yaitu login ke Windows 7. Nah, untuk login ke Windows 7, sebelumnya itu kita harus menginstal Windows 7 terlebih dahulu, kemudian diatur di storage, kemudian diatur di networknya. Jika sudah terinstall, maka akan tampil Windows 7 seperti yang ada di laporan ini. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk hasil uji coba keberhasilan server di sini, untuk uji cobanya masuk ke Firefox di Windows Mikrotik. Pertama, mengetikkan smpn1susukan.com pada kolom pencarian di Firefox untuk login ke Mikrotik. Nah, yang pertama di sini masuk ke klien Capsec dengan password 123. Selanjutnya akan tampil Welcome Capsec. Untuk Capsec di sini mendapatkan IP address 192.168.10.253 dan untuk bit upload mendapatkan 556 bit dan download 611 bit. Selanjutnya untuk tenaga admin. Pada tenaga admin di sini saat login mendapatkan IP address 192.168.10.251. Untuk bit uploadnya mendapatkan 486 bit dan download mendapatkan 429 bit. Selanjutnya pada guru, setelah login di sini mendapatkan IP address 192.168.10.249. Untuk bit upload dan downloadnya di sini 0 bit. Selanjutnya yang terakhir siswa. Saat login ke siswa di sini mendapatkan IP address 192.168.10.247. Untuk bit uploadnya 583 bit dan downloadnya 502 bit. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dengan menerapkan manajemen bandwidth dengan menggunakan metode HTB Simple Queue pada SMPN 1 Susukan, dapat disimpulkan bahwa bandwidth dapat berjalan sesuai dengan konfigurasi limit minimal dan maksimal limit yang telah dibuat dan berjalan baik untuk semua komputer klien, di mana pada PC kepala sekolah mendapatkan limit upload dan download 7,8 KB, 40,8 KB. Untuk PC administrator mendapat limit upload download 88,8 KB, 6,7 MB. Untuk guru mendapatkan limit upload 6,0 KB dan download 21,4 KB. Sedangkan siswa mendapatkan limit bandwidth upload 190,1 KB dan download 6,8 MB. Baik, saya kembalikan ke moderator.
Mohon maaf suaranya hilang. Ini merupakan dokumentasi pengerjaan dari kelompok kami, dan pada saat melakukan pengerjaan hanya ada satu laptop yang bisa karena pada yang lain itu error, dan satu laptop yang melakukan percobaan kemudian dicantumkan pada laporan ini. Ini merupakan referensi yang kami gunakan, dan mungkin hanya itu penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.